Halo semua, kembali lagi di channel Alurin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang beberapa tentara yang mencoba menjaga perbatasan ketika umat manusia saling memperebutkan wilayah daratan akibat bumi yang mulai tenggelam setelah menjaga selama bertahun-tahun. Para tentara ini harusnya kembali ke negara mereka, tetapi entah mengapa kapal yang menjemput mereka tak kunjung datang, sehingga mereka terpaksa harus bertahan hidup di tengah-tengah lautan. Apakah mereka bisa pulang dan menemui keluarga mereka? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 2063, tingginya tingkat polusi serta populasi manusia yang semakin bertambah akhirnya menyebabkan bumi yang kita cintai ini mulai mengalami perubahan, sehingga membuat es yang ada di kutub utara mencair dan menyebabkan terjadinya peningkatan level air di seluruh dunia. Akibat kejadian itu, bumi kini hanya menjadi dua benua yang masih belum terendam air. Namun umat manusia yang tersisa justru melakukan peperangan demi bisa memperebutkan kedua benua tersebut agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu, di tengah-tengah laut yang terletak di antara kedua benua tersebut ada sebuah pos militer yang biasa disebut The Sentinel, di mana di sana terdapat 4 orang tentara yang tampaknya mulai merasa putus asa karena sudah 2 tahun lebih mereka berada di sana, tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk menjemput mereka. Mereka seharusnya dijemput sekitar 3 bulan sebelumnya, namun entah mengapa hingga kini mereka masih belum bisa mendapatkan kabar tentang peperangan yang terjadi di antara kedua benua tersebut. Karena masa tinggal mereka sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, mereka pun perlahan-lahan mulai kehabisan stok makanan, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus mencari ikan, meski mereka sedang diterpa oleh badai ganas yang sering terjadi di lautan itu. Di sana sang komandan yang bernama Hendrik menyadari bahwa ada sebuah ombak berukuran besar yang menuju ke tempat mereka, sehingga ia menyuruh si teknisi bernama Baines untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari Descent. Lalu saat bayi ini sedang melakukan tugasnya, ia melihat ada beberapa pipa yang mulai bocor, namun ketika ia mencoba memperbaikinya, justru ia tersangkut di sana. Meski pada akhirnya ia berhasil membebaskan dirinya sendiri, di sisi lain, kedua tentara bernama Sullivan dan Cass mencoba menjaga jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan, tetapi sayangnya mereka justru kehilangan semua ikan tersebut karena ombak yang menghantam mereka sangatlah kuat. Untungnya mereka semua berhasil selamat dari kejadian itu. Bahkan The Sentinel pun masih bisa bertahan meski mereka baru saja ditabrak oleh ombak setinggi 9 meter. Keesokan harinya, keempat tentara itu pun mulai berdebat satu sama lain sambil menyantap persediaan makanan yang hanya tersisa sedikit. Dan di sana Baines tampaknya sangatlah marah karena Sullivan dan Cass gagal mempertahankan jaring berisi ikan tersebut. Untuk menambah persediaan makanan, mendengar hal itu, Sullivan pun mulai terpancing emosi dan mulai mengatai Baines. Tetapi untungnya Hendrik segera menghentikan mereka karena emosi tak bisa menyelesaikan masalah. Mereka selalu bertanya mengapa mereka tak sengaja menghubungi markas pusat untuk mendapatkan bantuan. Dan Hendrik pun menjelaskan bahwa telegram yang mereka miliki hanya bisa dipakai untuk membuat laporan saja. Singkat ceritanya, setelah situasi mereka mulai tenang, Sullivan kembali melakukan pekerjaannya, yaitu membuat laporan harian menggunakan telegram, di mana di sana ia memberikan informasi pada markas pusat bahwa tak ada tanda-tanda dari musuh di sekitar sana. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya, Sullivan kemudian menemui Hendrik yang saat itu sedang mengamati keadaan di luar sana. Dan di sana juga Hendrik menyuruh Sullivan untuk menurunkan balon angin yang suka joget-joget, karena tempat ini merupakan pos militer bukan pasar malam. Lalu saat Sullivan melihat ke arah laut, tanpa disadari tiba-tiba ia melihat ada sebuah kapal yang melintas di dekat sana. Dan Cass pun juga telah mengonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka. Awalnya Sullivan terlihat sangat senang karena ia mengira bahwa kapal itu merupakan kapal yang akan menjemput mereka. Namun entah mengapa Hendrik justru menyuruh Baines untuk menyiapkan senjata.
karena mereka tak tahu apakah kapal itu merupakan kapal musuh atau kapal kawan. Cas kemudian mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi karena kapal itu tak memberikan jawaban, Henry akhirnya terpaksa memberikan tugas pada Sullivan untuk mengecek kapal itu secara langsung. Dengan menggunakan perahu skoci, singkat cerita, setelah Sullivan tiba di dekat kapal bernama Aurora itu, Sullivan mulai kebingungan karena di sana tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Sehingga ia memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Mendapati bahwa seluruh barang yang ada di sana sudah tertutupi oleh debu radio. Kapal juga tidak berfungsi sama sekali, bahkan persediaan makanannya pun tidak ada atau habis. Hal itu membuat Sullivan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana, hingga membuat awak kapal menghilang dan meninggalkan seluruh barang-barangnya. Sementara itu, ketika Henry mencoba menghubungi Sullivan justru menghiraukan panggilan tersebut karena dia sedang asyik makan beng-beng yang rasanya enak sekali, sehingga Henry pun mulai khawatir dan langsung kembali menuju ke ruangan kontrol. Di dalam ruangan, Henry berencana untuk menyerang kapal tersebut sebelum kapal itu mencapai Sentinel. Tetapi saat dia meminta salah satu kunci meriam yang dibawa, entah mengapa Cas sempat menolak. Yang menarik itu membuat Henry mengingatkan tentang protokol mereka, hingga akhirnya Cas terpaksa menyerahkan kunci miliknya. Lalu setelah Henry berhasil menyalakan mesin meriam, ia pun mencoba menghubungi Sullivan untuk yang terakhir kalinya, dan untungnya Sullivan menjawab panggilan tersebut. Sehingga Henry akhirnya membatalkan serangan sambil menyuruh Sullivan untuk segera membawa kapal itu menuju ke Sentinel. Saat Cas meminta kuncinya kembali, Henry mengatakan bahwa ia tak akan memberikan kuncinya pada Cas karena sebagai hukuman Cas sebelumnya tidak menuruti perintah darinya. Singkat cerita, setelah Sullivan tiba di Sentinel, Henry pun segera masuk ke dalam kapal untuk mengecek keadaan di dalam sana. Sementara saat Sullivan menemui Cas, ternyata mereka berdua saling jatuh cinta, dan tampaknya hal inilah yang membuat Cas rela menolak perintah Henry karena ia tak ingin kehilangan Sullivan. Kemudian ketika mereka sedang menggunakan cairan yodium untuk membersihkan tubuh, mereka pun mulai membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanyut begitu saja tanpa ada seorang pun yang ada di dalamnya. Sullivan lalu meminta Henry untuk melaporkan kejadian itu pada markas pusat, tetapi entah mengapa Henry justru menganggap bahwa hal itu hanyalah hal yang biasa. Dan Sullivan pun merasa ada sesuatu yang janggal saat ia melihat Henry. Henry membawa kedua kuncinya setelah selesai mandi. Henry mencoba mengecek seluruh data navigasi yang ada di dalam kapal kosong tersebut, dan ia berusaha mencocokkan data itu dengan peta yang mereka miliki untuk mencari tahu dari mana dan apa yang terjadi pada kapal itu. Sementara itu, Sullivan dan Cas sedang berbincang-bincang di kamar. Sullivan mengatakan bahwa ia sebelumnya telah mengirimkan pesan pada markas pusat tentang kapal yang mereka temukan tanpa sepengetahuan Henry, dan mereka akan mendapatkan jawaban di keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan harinya pun Henry sempat kebingungan saat itu melihat bahwa Sullivan, Cas, dan Baynes sedang menunggu di depan alat telegraf, dan tanpa disadari Baynes malah mengatakan tentang pesan yang dikirimkan Sullivan sebelumnya. Henry lalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh, namun tiba-tiba alat telegraf itu mulai berbunyi dan mengirimkan sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Awalnya mereka semua sempat panik dengan apa yang ada di dalam pesan tersebut, tetapi setelah mereka selesai menerjemahkan pesannya, ternyata pesan yang mereka terima itu merupakan pesan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Sullivan.